Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 8 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keselamatan bagi semua. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai dengan ke-35, ayat 45 sampai dengan ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Dan semua orang yang percaya dari golongan yang bersunat menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Mari kita berdoa. Kami ingin bersyukur Tuhan buat seluruh kebaikan-kebaikan Allah yang berlaku secara adil untuk setiap orang, setiap bangsa. Tidak melihat itu gender tertentu atau golongan-golongan tertentu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, keselamatan bagi semua bangsa. Kalau kita jabarkan arti yang lebih dalam lagi, keselamatan bagi semua bangsa, anugerah dan kasih karunia Allah bagi semua bangsa, penghakiman pun bagi semua bangsa. Tindakan-tindakan segala sesuatu itu berlaku adil untuk setiap orang. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, ada namanya berkat, ada yang namanya kutuk. Setiap orang bisa diberkati. Setiap orang pun bisa dikutuk oleh Allah dengan kondisi-kondisi yang sudah Tuhan tetapkan. Yang kita perlu pahami bahwa Tuhan adalah pribadi yang konsisten dengan janjinya, yang konsisten dengan firman-Nya, yang kemudian memperlakukan setiap orang itu secara sama. Perlakuan berbeda bisa timbul karena tindakan-tindakan kita. Orang yang taat kepada Allah maka akan mendapatkan perlakuan yang sama. Orang yang tidak taat kepada Allah juga ada sebuah tindakan yang dalam pertimbangan Tuhan itu akan dilakukan kepada setiap kita masing-masing. Kita paham bahwa hujan berlaku untuk semua orang di dalam dunia ini. Matahari juga, alam sudah mengatur sedemikian rupa, sudah tidak peduli lagi kepada siapa, karena memang seluruh alam dan ciptaan ini ada di dalam kendali Allah, ada di dalam pemeliharaan Allah, dan ada di dalam izin Allah. Berbicara tentang keselamatan bagi semua bangsa. Bagi bangsa Israel, ada sebuah pemahaman yang secara tidak sadar kalau mereka tidak memahami kebenaran firman Allah secara mendalam. Mereka merasa bahwa Kristus itu, Sang Mesias itu, Sang Immanuel, Juru Selamat itu hanya untuk mereka, hanya untuk bangsa Israel, tidak untuk bangsa-bangsa yang lain. Memang pada mulanya bangsa Israel menjadi bangsa yang titik awal berangkat Injil tersebar itu dimulai sama dengan seperti kelahiran Kristus. Itu berangkat dari siapa? Yaitu Maria dan Yusuf. Dari keturunan Daud, dari keturunan Isai. Tetapi bukan berarti mereka spesial, lalu kemudian keturunan lain menjadi kelas 2, kelas 3, atau kelas yang lain. Tetapi memang Tuhan memilih bagian-bagian tertentu di mana titik awal itu berangkat dari satu keluarga, titik awal mulai dari bangsa Israel. Tetapi setelah itu memang Injil diberitakan kepada seluruh dunia. Sehingga firman Tuhan berkata di dalam ayat 34 dan 35, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sama juga seperti keselamatan yang Tuhan berikan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia itu dapat diselamatkan selain di dalam Dia. Apa yang dimaksud dengan di bawah kolong langit ini? Semua yang ada di bawah kolong langit ini menjadi sasaran kebaikan Allah, sasaran cintanya Tuhan, fokus dan tujuannya, kasih dan keselamatan Allah itu diberikan. Kemudian di dalam ayat ke-45 sampai dengan ke-48, apa yang firman Tuhan katakan? Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Tercengang-cengang, terkaget-kaget. Mungkin ada yang merasa sifatnya positif, tercengang-cengang, tapi ada juga yang bertanya-tanya, kenapa Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa yang lain? Bila kita sebagai orang percaya sampai kepada titik ini, apakah kita menjadi pribadi yang suka membeda-bedakan?
Ada suku-suku tertentu yang membedakan kalau menikah harus dengan suku tertentu. Padahal Alkitab mengatakan catatannya adalah kalau kita ingin menikah harus dengan orang yang seiman. Tidak ada catatan tidak boleh dengan suku tertentu. Tidak ada catatan kalau beda usianya itu kemudian sama persis atau hari lahirnya di jam tertentu, di waktu tertentu, atau sio tertentu, yang ini cocok, yang itu tidak. Tidak demikian. Jadi Allah sudah memberikan seluruh peraturan itu dengan sebaik-baiknya kepada setiap kita masing-masing. Biarlah kita menjadi pribadi yang terus berlaku adil. Biarlah berlaku adil, tidak merendahkan suku tertentu, tidak merendahkan katakanlah status sosial tertentu, tidak merendahkan dengan melihat ciri-ciri fisik bahwa kulitnya tidak sama dengan kulit kita. Matanya tidak sama dengan mata kita, status sosialnya tidak sama dengan status kita. Kalau kemudian sikap-sikap seperti demikian itu diperlakukan Tuhan kepada setiap kita masing-masing, banyak di antara kita tidak masuk dalam kategori yang Tuhan tuliskan sebagai syarat kita boleh masuk surga. Bayangkan, kita akan menjadi orang yang memiliki Allah yang membedakan. Dan kalau ada Allah yang membedakan dan tidak adil, pastilah dia bukan Allah. Dia pasti adalah Allah yang diciptakan oleh manusia sendiri dan bukan Allah itu sesungguhnya. Biar kita belajar kalau Allah sudah memberikan keselamatan bagi semua bangsa, anugerah dan kasih karunia bagi semua bangsa. Allah yang adil, Allah yang mencurahkan cintanya dan kasihnya yang kemudian sama diberlakukan kepada setiap orang. Biar kita pun menjadi orang-orang dalam setiap kehidupan kita menjadi orang-orang yang adil. Dalam rumah tangga, khususnya di dalam kalangan suku tertentu, bahwa orang yang anak-anak laki-laki mendapat warisan, anak perempuan tidak mendapat warisan. Siapa yang mengajarkan itu? Apakah firman Tuhan? Tidak demikian, bukan? Itu adalah kebiasaan kita, budaya kita. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa orang tua itu kalau meninggal harus diperlakukan seperti Tuhan disembah, maka itu bukanlah firman Allah. Itu adalah tindakan yang berbeda dengan firman Allah. Biarlah kita menjadi orang-orang yang adil, orang-orang yang mentaati firman Tuhan sepenuh-penuhnya. Apa yang diperintahkan Allah dan apa yang tidak diperintahkan Allah jangan kita lakukan. Allah adalah Allah Maha Kasih. Keselamatan bagi seluruh bangsa, 34-35, saya baca kembali. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamal kebenaran akan berkenan kepadanya. Di dalam ayat 46, 47, 48 berbicara tentang baptisan. Baptisan itu yang paling utama adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Itu baptisan yang paling terutama dan terpenting. Air adalah hanya media, mau baptis percik, mau baptis selam. Tetapi yang paling utama, engkau dibaptis di dalam Allah Tritunggal Bapa dan Roh Kudus dan dalam Yesus Kristus. Perbedaan-perbedaan, kebiasaan-kebiasaan dalam hidup bergereja, biarkanlah itu menjadi kekayaan satu dengan yang lain. Tetapi kita jangan kemudian perbedaan itu menjadikan Tuhan digeser dalam hidup kita dan kita buat aturan-aturan sendiri yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Keselamatan bagi semua bangsa, anugerah kasih karunia bagi semua bangsa. Biarlah kita menjadi orang-orang yang adil memperlakukan setiap orang sebagaimana Tuhan adil memperlakukan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.